Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fatullah dari kelas Sistem Informasi 2019B. Ya, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah Pemrograman Aplikasi Bergerak yang diampu oleh Pak Erlan mengenai apa itu Android Studio, apa itu komponen-komponennya, dan menjelaskan satu modul atau project sederhana lah dari yang sudah saya buat itu. Jadi yang pertama itu apa sih Android Studio itu? Android Studio adalah aplikasi untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi Android Studio ini untuk mengembangkan aplikasi Android, gunanya, tugasnya, yang di dalamnya itu ada beberapa resource ya, maksudnya bahasa yang bisa diterapkan di Android Studio seperti Java, Kotlin, PHP dan sebagainya. Nah, di sini lalu ada fitur-fitur yang ada di Android Studio ya, yaitu seperti fitur-fiturnya adalah debug app. Debug app adalah merun project yang sudah kita buat sebelum menginstalnya ke device yang ada. Jadi debug adalah merun aplikasi tapi dengan cara tidak diinstal terlebih dahulu. Jadi kita run dulu si aplikasinya di debug app untuk mengetahui apakah ada error kode atau error semacamnya. Nah, itu namanya debug. Nah, di sini juga ada AVD atau bisa disebut Android Virtual Device. Nah, seperti yang ada di kiri ini adalah AVD atau Android Virtual Device. Nah, kebetulan saya memakai Nexus S dengan Android-nya di Pie atau di API 28 Android 9.0 atau kita bisa disebut Android Pie. Itu sudah berjalan ya. Terus fitur-fiturnya ada apa ya? Jadi ada manifest itu bertujuan untuk menamai aplikasi tersebut. Jadi ini tuh launchernya tuh mau dinamain apa? Nah, di sini di settingnya di Android manifest. Terus ada Java. Ini Java tuh bertujuan untuk mengcoding aplikasi seperti entah itu tombol atau semacamnya. Ini kita bisa lihat. Nah, ada codingannya, misalkan case-nya unit fakultas prodi. Nah, ini tuh unit fakultas prodi tuh ini di sini. Bisa terlihat ya, unit fakultas dan prodi. Unit itu untuk tab 1, fakultas untuk tab 2, dan prodi itu di tab ketiga. Seperti itu. Nah, ini dia di tab 1 activity-nya. Nah, untuk isi kontennya ada di res atau kita bisa sebut resource. Resource itu ada macam-macamnya lagi, ada drawable, layout, bitmap, dan value. Kebetulan saya cuma mengerti sampai drawable sama layout ya. Nah, drawable itu tempat menyimpan gambar. Nah, di sini terlihat ya ada logo Uniku ini. Nah, di sini tuh logo Unikunya itu disimpan di drawable. Nah, di sini .png. Nah, Uniku fakultas kehutanan saya .jpg disimpan di sini di tab kedua. Nah, nanti itu dipanggil di sini dan nanti tersimpan di sini. Ada prodi dan semacamnya. Untuk melihat dalam pembuatan aplikasi itu kita bisa menggambarnya di kertas biru kalau saya nggak salah penamaannya. Nah, biasanya kita bisa ngedit itu di resource, layout,
Nah, layout itu untuk mengedit tombol-tombol gitu. Jadi tombol-tombol tuh mau disimpan di mana, kita ngeditnya di layout ini yang berbasis XML. Nah, kita klik di sini, terus bisa kita split di sini tuh biar kelihatannya kodenya yang mana, atau enggak yang desain aja. Kalau desain aja ya udah gambar yang gini aja kayak gitu. Nah, udah terlihat ya, ini tuh kalau istilahnya mah mentahan gambar sebelum jadi aplikasi seperti yang ada di kiri. Nah, kita tuh bikin dulu di sini activity main tuh saya bikinnya pilihan tabnya dulu. Jadi Unip, fakultas, dan FKOM. Ini saya pakai yang namanya tuh layout, linear layout. Nah, saya simpan di sini di paling atas kayak gitu. Terus ada activity tab 1. Activity tab 1 itu untuk isian tab yang pertama. Kan ini Unip ya. Nah, ini tab 1 tuh Unip. Nah, ini isinya. Saya ngeditnya di sini kayak gitu. Ini untuk research code-nya di kode di sini. Nah, saya itu memakai image view. Image view itu untuk memanggil ini logo Unico. Ada text view. Ini pemanggilan Universitas Kuningan yang ini. Dan ada text view yang kedua. Nah, kedua ini untuk pemanggilan ini. Apa namanya? Penjelasan Unico-nya tersebut di bawah tuh. Ya. Jadi semuanya ada di activity tab 1. Untuk tab pertama, tab kedua adalah fakultas. Ada tab kedua. Nah, ini codingannya. Nah, setiap pemanggilan saya pakai linear layout ya. Nah, jadi per satu gambar ini berarti ada linear layoutnya itu sendiri. Jadi ini satu linear layout, ini satu dan satu, jadi ada 5 linear layout. Kelihatannya dari sini. Linear layout itu untuk apa ya? Istilahnya membagi lagi space di dalam layar itu sendiri. Jadi linear layout sama linear layout kadang bisa disatuin, bisa juga dipisahin. Jadi linear layout 1 sama linear layout 2. Jadi nanti di dalam aplikasi linear 1 bisa dibedakan sama linear kedua kayak gitu isinya tuh. Nah, terlihat ya kayak gitu. Untuk fitur yang ada di Android Studio juga apa namanya ada ada Make Project. Make Project ini untuk membuat atau merun dan menginstal aplikasi ini ke Android virtual device kita yang sudah kita launch gitu. Kayak gitu sih paling. Sudah terlihat jelas ya, jadi kayak ada fitur-fitur yang di Android Studio itu ada manifest, ada Java, ada resort ya kayak gitu. Dan Java itu sendiri bisa membaca beberapa bahasa pemrograman ya, seperti yaitu Javanya sendiri, PHP, C++ yang kayak gitulah. Jadi mungkin bisa semua bahasa pemrograman bisa dibaca oleh Android Studio ini. Nah, di sini juga ada fitur apa namanya? Build Gradle. Build Gradle itu untuk menginstal aplikasi ke Android virtual device. Nah, ini gunanya tuh untuk membuat aplikasi agar bisa digunakan di device Android tersebut. Nah, kebetulan saya itu kan modul 2 ya, ini tuh jawaban dari tugas modul 5 maksudnya. Yaitu compile SDK versionnya di 32, lalu application namanya itu modul 5 ya, sama kayak ini, sama minimal SDK versionnya di 16, targetnya di 32, kayak gitu sih. Untuk Java versionnya juga saya
minimalnya itu 1.6 dan target maksimal itu di 1.8 kayak gitu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.